Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, langit di atas TPU Tanah Kusir begitu kelam, seakan menelan cahaya bulan. Angin dingin berhembus lirih, membawa bisikan yang terdengar seperti rintihan dari dalam tanah. Di tengah kuburan yang sunyi, seorang penggali kubur tua, Pak Hasan, berdiri gemetar di depan sebuah lubang yang baru saja ia gali. Tangannya mencengkeram cangkul erat. Matanya membelalak menatap sesuatu yang mengintip dari balik tanah yang tergali. Bukan tulang belulang, bukan juga peti mati tua, melainkan sepasang mata hitam yang kosong, menatapnya tajam dari dalam kubur. Sebelum ia sempat berteriak, sesuatu mencengkeram kakinya dan menariknya masuk ke dalam kegelapan. Esok paginya, warga menemukan jasad Pak Hasan tergeletak di samping makam yang belum selesai digali. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar dalam ketakutan, dan tangannya mencengkeram tanah seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu. Yang lebih mengerikan, lubang kubur yang ia gali kini tertutup kembali, seakan tidak pernah dibuka sebelumnya. Dan sejak malam itu, setiap kali angin berhembus melewati TPU Tanah Kusir, terdengar bisikan lirih yang membuat siapapun merinding. Aku belum selesai. Bagaimana mungkin? Apakah ini sebuah keajaiban? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Jakarta, 2024. TPU Tanah Kusir sudah lama dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir yang penuh cerita mistis. Banyak penggali kubur yang bekerja di sana sering mendengar bisikan, melihat bayangan hitam, atau bahkan mencium bau anyir tanpa sumber yang jelas. Namun, bagi Pak Hasan, seorang penggali kubur senior, semua itu hanya angin lalu. Baginya, bekerja sebagai penggali kubur adalah ladang rezeki yang harus dijalani tanpa rasa takut. Suatu malam, Pak Hasan menerima telepon dari seorang mandor TPU. Ada jenazah yang harus segera dikuburkan sebelum tengah malam. Meski merasa aneh dengan permintaan itu, Pak Hasan tetap berangkat. Sesampainya di TPU, suasana begitu sunyi. Tak ada seorang pun kecuali dirinya. Saat ia mulai menggali, udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas panjang dan kembali bekerja. Namun, tak lama kemudian, tanah yang ia gali terasa semakin keras, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Dengan penasaran, Pak Hasan menggali lebih dalam. Betapa terkejutnya ia saat menemukan sebuah peti tua yang sudah lapuk. Anehnya, peti itu tidak terkubur terlalu dalam, seolah baru saja dipindahkan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit tutup peti itu. Begitu peti terbuka, bau busuk yang menyengat menyeruak ke udara. Di dalamnya, ada sesosok mayat yang masih utuh meskipun sudah mengenakan kain kafan yang lusuh. Wajahnya terlihat seperti sedang menatap langsung ke arah Pak Hasan dengan mata kosong yang menghitam. Tiba-tiba, mayat itu bergerak. Tangannya mencengkeram lengan Pak Hasan dengan kuat. Ia menjerit, namun suaranya tak keluar. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan Pak Hasan tergeletak di dekat kuburan yang belum selesai digali. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru, dan tangannya mencengkeram tanah seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu. Yang lebih mengerikan, di samping tubuhnya, ada peti tua yang terbuka. Namun, di dalamnya kosong. Tidak ada mayat, tidak ada kain kafan, hanya tanah yang berantakan. Sejak kejadian itu, TPU Tanah Kusir semakin dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak orang yang mengaku melihat sosok Pak Hasan masih berkeliaran di sekitar makam, menggali kubur yang tak pernah selesai, seakan terjebak dalam tugas terakhirnya yang tak terselesaikan. Warga yang menemukan jasad Pak Hasan pagi itu segera melapor ke pihak berwenang. Polisi datang, memeriksa lokasi, dan mengonfirmasi bahwa Pak Hasan telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun, beberapa warga yang mengenalnya merasa ada sesuatu yang janggal. Pak Hasan adalah pria sehat, kuat, dan sudah puluhan tahun bekerja sebagai penggali kubur. Kematian mendadaknya menimbulkan banyak spekulasi,
terutama karena posisinya yang tampak seperti seseorang yang mati dalam ketakutan. Beberapa penggali kubur lain menolak untuk menggali di tempat Pak Hasan ditemukan. Mereka percaya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi malam itu. Namun, karena desakan pihak TPU, akhirnya seorang penggali lain, Pak Darman, terpaksa menyelesaikan penggalian. Saat cangkul pertama menghantam tanah, suara aneh terdengar dari dalam lubang. Seperti bisikan pelan yang berulang-ulang. Pak Darman menelan ludah, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang menyelimutinya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin kuat bau anyir yang tercium. Ketika cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras, Pak Darman berhenti. Ia mengusap keringat di dahinya dan berjongkok untuk melihat lebih dekat. Ternyata, itu adalah sisa-sisa peti tua yang ditemukan Pak Hasan sebelum meninggal. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam peti itu, ada secari kain kafan yang sudah lusuh, dan anehnya, ada bercak darah yang masih tampak segar. Pak Darman buru-buru menutup peti itu dan memutuskan untuk menguburnya kembali. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan pekerjaannya, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Angin dingin berhembus kencang, dan di antara suara angin, terdengar bisikan. "Kembalikan aku." Pak Darman terlonjak mundur. Ia melihat sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Hanya deretan makam yang sunyi. Seketika, tanah di sekitar lubang yang ia gali mulai bergetar pelan. Pak Darman melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dari dalam lubang, muncul sepasang tangan hitam yang membusuk, mencengkeram tepi kuburan. Sosok itu perlahan bangkit. Tubuhnya kurus kering dengan mata yang kosong dan hitam legam. Ia menatap Pak Darman, lalu berbicara dengan suara yang serak dan bergetar. "Aku belum selesai." Pak Darman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu semakin mendekat, dan sebelum Pak Darman sempat melarikan diri, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga kembali menemukan seorang penggali kubur tergeletak tak bernyawa di tempat yang sama. Kali ini, jasadnya dalam kondisi yang lebih mengerikan. Wajahnya membiru, mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, dan kedua tangannya mencengkeram tanah dengan erat. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menggali kubur di lokasi tersebut. TPU Tanah Kusir semakin terkenal dengan kisah horornya, dan makam tempat Pak Hasan serta Pak Darman meninggal dibiarkan tak tersentuh. Konon, setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara cangkul yang menghantam tanah dari arah makam itu. Namun, ketika diperiksa, tak ada seorang pun di sana. Hanya ada lubang yang tampak seperti baru saja digali, dan bau anyir yang menyelimuti udara. Mereka percaya, arwah yang tak tenang masih mencari seseorang untuk menggali kuburnya yang belum selesai. Sejak kematian Pak Darman, TPU Tanah Kusir menjadi semakin sepi saat malam tiba. Para penggali kubur yang tersisa menolak bekerja setelah maghrib, takut mengalami nasib yang sama. Namun, kematian mereka berdua masih menyisakan misteri. Siapa sosok yang bangkit dari kubur itu? Dan mengapa ia terus menghantui mereka? Di antara warga sekitar, ada seorang pemuda bernama Rian yang tidak percaya pada cerita mistis tersebut. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang cerita rakyat dan mitos urban. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menyelidiki TPU Tanah Kusir sendirian pada malam hari. Dengan membawa senter dan perekam suara, Rian memasuki TPU Tanah Kusir tepat pukul 11 malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anyir samar-samar tercium di udara. Ia berjalan perlahan menuju makam tempat Pak Hasan dan Pak Darman ditemukan tewas. Saat ia sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Tanah di atas makam itu tampak tidak rata, seperti ada yang baru saja menggali dan menutupnya kembali. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan perekam suaranya dan berbisik. "Jika ada yang bisa mendengar saya, tolong beri tanda." Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun, ketika ia hendak mematikan perekam, terdengar suara samar dari earphone yang ia kenakan. "Kembalikan aku." Rian langsung menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Ia mengarahkan senter ke sekitar makam, dan tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam tanah. Tanah di depan Rian mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Ia mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Tanpa peringatan, tanah itu ambruk,
membentuk lubang menganga yang gelap. Dari dalamnya, muncul tangan kurus yang membusuk, mencengkeram tepi lubang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menggali kubur di lokasi tersebut. TPU Tanah Kusir semakin terkenal dengan kisah horornya, dan makam tempat Pak Hasan serta Pak Darman meninggal dibiarkan tak tersentuh. Konon, setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara cangkul yang menghantam tanah dari arah makam itu. Namun, ketika diperiksa, tak ada seorang pun di sana. Hanya ada lubang yang tampak seperti baru saja digali, dan bau anyir yang menyelimuti udara. Mereka percaya, arwah yang tak tenang masih mencari seseorang untuk menggali kuburnya yang belum selesai. Sejak kematian Pak Darman, TPU Tanah Kusir menjadi semakin sepi saat malam tiba. Para penggali kubur yang tersisa menolak bekerja setelah maghrib, takut mengalami nasib yang sama. Namun, kematian mereka berdua masih menyisakan misteri. Siapa sosok yang bangkit dari kubur itu? Dan mengapa ia terus menghantui mereka? Di antara warga sekitar, ada seorang pemuda bernama Rian yang tidak percaya pada cerita mistis tersebut. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang cerita rakyat dan mitos urban. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menyelidiki TPU Tanah Kusir sendirian pada malam hari. Dengan membawa senter dan perekam suara, Rian memasuki TPU Tanah Kusir tepat pukul 11 malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anyir samar-samar tercium di udara. Ia berjalan perlahan menuju makam tempat Pak Hasan dan Pak Darman ditemukan tewas. Saat ia sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Tanah di atas makam itu tampak tidak rata, seperti ada yang baru saja menggali dan menutupnya kembali. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan perekam suaranya dan berbisik. Jika ada yang bisa mendengar saya, tolong beri tanda. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun, ketika ia hendak mematikan perekam, terdengar suara samar dari earphone yang ia kenakan. Kembalikan aku. Rian langsung menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Ia mengarahkan senter ke sekitar makam, dan tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam tanah. Tanah di depan Rian mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Ia mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Tanpa peringatan, tanah itu ambruk, membentuk lubang menganga yang gelap. Dari dalamnya, muncul tangan kurus yang membusuk, mencengkeram tepi lubang. Rian terpaku, matanya membelalak saat melihat sosok itu bangkit perlahan. Wajahnya kosong, kulitnya pucat membiru dengan urat-urat hitam yang menjalar di leher dan lengannya. Matanya berlubang, namun seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Rian. Aku belum selesai. Sosok itu menggeram. Suaranya parau dan bergema di udara. Rian mundur beberapa langkah, namun tubuhnya terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan subuh berkumandang. Sosok itu berhenti bergerak, tubuhnya bergetar hebat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan tanah yang kembali tertutup seperti sedia kala. Rian terjatuh, tubuhnya lemas. Ia segera berlari keluar dari TPU Tanah Kusir, meninggalkan semua peralatannya di belakang. Keesokan harinya, Rian kembali dengan beberapa warga dan seorang ustaz. Mereka menggali makam yang semalam terbuka, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh itu. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan sebuah peti tua yang sama seperti yang dilihat oleh Pak Hasan dan Pak Darman sebelum mereka meninggal. Namun kali ini, di dalam peti itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalamnya, terdapat jenazah yang terbungkus kain kafan lusuh, namun wajahnya masih terlihat jelas. Yang membuat semua orang terpana adalah wajah itu mirip dengan salah satu penggali kubur yang hilang bertahun-tahun lalu. Ustaz yang ikut serta segera membaca doa dan meminta warga untuk menguburkan jenazah itu dengan layak. Setelah prosesi pemakaman dilakukan, TPU Tanah Kusir kembali tenang. Tidak ada lagi suara cangkul di malam hari, tidak ada lagi tanah yang bergerak sendiri. Namun, beberapa orang percaya bahwa arwah itu masih berkeliaran, mencari seseorang yang bisa menyelesaikan tugasnya. Dan bagi mereka yang berani datang ke TPU Tanah Kusir saat malam hari, terkadang masih terdengar suara samar dari kejauhan. Aku belum selesai. Setelah prosesi pemakaman jenazah misterius itu selesai, TPU Tanah Kusir kembali tenang. Namun, bagi Rian, kejadian malam itu terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba tidur,
Suara serak yang berbisik "aku belum selesai" selalu terdengar di telinganya. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Ia melihat sosok mayat hidup dengan mata kosong yang terus mendekatinya, mengulangi kata-kata yang sama. Merasa ada sesuatu yang belum selesai, Rian memutuskan untuk kembali menyelidiki. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia mengajak seorang ustaz bernama Kiai Rahmat, seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi. Malam itu, Rian dan Kiai Rahmat kembali ke TPU Tanah Kusir. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus pelan, membawa aroma anyir yang samar. Mereka berjalan menuju makam tempat jenazah misterius itu dikuburkan ulang. Kiai Rahmat berjongkok, meraba tanah dengan tangannya, lalu menutup mata. Ia mulai membaca doa, dan tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan. Wajahnya berubah serius. "Ada sesuatu yang masih tertinggal di sini," ujar Kiai Rahmat. Rian menelan ludah. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai Rahmat menatapnya dengan dalam. "Arwah ini tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang belum dikembalikan. Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya." Dengan bantuan seorang penjaga makam tua bernama Pak Jaya, mereka mencari arsip lama TPU Tanah Kusir. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, sekitar 30 tahun yang lalu, ada seorang penggali kubur bernama Mulyadi yang menghilang secara misterius. Ia terakhir terlihat bekerja menggali makam untuk seorang pria kaya raya yang meninggal mendadak. Namun, setelah penguburan selesai, Mulyadi tak pernah pulang. Yang lebih mencurigakan, keluarga pria kaya itu juga tiba-tiba pindah ke luar negeri tak lama setelah pemakaman. Banyak yang berspekulasi bahwa Mulyadi dibunuh dan dikuburkan diam-diam di TPU Tanah Kusir. Namun tanpa bukti, kasus itu dilupakan. Kiai Rahmat menghela napas panjang. Jadi ini alasannya. Arwah Mulyadi tidak bisa tenang karena ia dikuburkan tanpa nama, tanpa doa, dan tanpa keadilan. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggali makam itu sekali lagi dan memindahkan jenazahnya ke tempat yang layak, jawab Kiai Rahmat. Dengan bantuan beberapa warga, mereka menggali kembali makam Mulyadi. Begitu tanah mulai terbuka, angin dingin berhembus lebih kencang, seolah ada sesuatu yang marah. Namun, Kiai Rahmat terus membaca doa, menenangkan energi yang ada di sekitar mereka. Ketika peti tua itu akhirnya terbuka, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam peti, selain jenazah Mulyadi, ada sebuah kantong kecil berisi emas dan perhiasan mahal. Pak Jaya tercengang. Ini harta peninggalan orang kaya yang dikuburkan dulu. Kiai Rahmat mengangguk. Sepertinya Mulyadi dibunuh, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Mungkin ia dipaksa untuk menguburkan harta ini bersama jenazah pria kaya itu, lalu dibunuh agar rahasia ini tidak terbongkar. Kiai Rahmat meminta warga untuk menguburkan Mulyadi di tempat yang lebih layak, dengan proses yang benar. Harta yang ditemukan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang. Setelah pemakaman selesai, TPU Tanah Kusir benar-benar kembali tenang. Tidak ada lagi suara cangkul di malam hari, tidak ada lagi bisikan mengerikan. Dan Rian, untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi buruk. Namun, setiap kali ia melewati TPU Tanah Kusir, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Bukan dengan rasa marah, bukan dengan rasa dendam, tapi dengan rasa terima kasih.